back now. One more time, girl. Can't nobody love you like me. Terima segala kurangku. Dari The West Team Jakarta, inilah dia, Indonesia Lawak Club. Dan kita sambut MC kita pada malam hari ini, Denny alias Chandra. Halo, halo. Ada yang lihat Kang Denny? Halo? Halo? Semuanya? Kang Denny di mana ya? Kang, Ini ada coba si kedudukan Gondrong. celontong kali, jangan gede. Nah, aja kedudukan aku. Panggilan kepada Kang Denny, silakan masuk ke dalam studio The West Team Jakarta. Kang Dene. Jangan gitu makin Jangan marah-marah, Ca. Jangan marah-marah. Kang Denny paling ganteng. Mas, kita tuh lagi membicarakan masalah prediksi. Pernah nggak Mas berpikir Mas memprediksikan diri sendiri kira-kira kerja seperti ini sampai kapan? Saya sih target kerja seperti ini itu ada target. Oh, harus naik levelnya ya. Betul. Nih saya dari tadi tuh bingungnya di sini sekarang lagi mikirin. Kira-kira Mas punya prediksi nggak? Kiamat itu kapan? Kalau kiamat nggak bisa diprediksi. Nggak bisa diprediksi ya? Kalau saya harus mikirin kiamat. Karena kiamat itu adiknya kakek saya. Ini yang permasalahannya ini. Makanya saya mau nggak mau saya harus mikirin kiamat. Karena kiamat ini masih ada. Kalau Ki Mahmud, kakek saya udah meninggal. Dibunuh oleh kiamat. Enggak. Meninggal aja udah meninggal. Halo, halo. Ada yang lihat Kang Denny? Bentar. Halo? Loh, kok? Halo? Semuanya? Lah, Kang Denny panggilan di mana saya ya? nih. Waduh, Panggilan kepada Kang Denny. saya kerja dulu silakan nih. masuk ke dalam nggak ada yang ngasih tahu. Sampai kita ketemu lagi ya, Pop ya. Moga-moga kita panjang umur ya. Aduh, siap. Bentar. Kayaknya ada yang nggak benar nih. Oh, belum pakai pakaian lengkap juga. Aduh, minum dulu. Ganti pakaian dulu kalau gitu. Kita panggilkan kepada MC kita pada malam hari ini, Denny alias Chandra. Selamat malam semuanya. Selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Selamat Mohon datang. maaf, tadi saya diajak ngobrol nggak ada yang ngasih tahu, makanya tadi ganti dulu pakaian biar lengkap. Ini mohon maaf nih bawa, mungkin tahu lah ya. Itu Saya kan dari- minuman yang beralkohol, pasti Ini. Bapak mabuk-mabukan ya? Kang Dene sahabat miras. Kang Denny, nggak cukup diprotes, masih pegang gituan loh. Ini adalah whisky, tapi whiskynya adalah whisky Charlie. Whiskey Charlie. WC. Ya whisky. Tapi saya mau menyapa terlebih dahulu nih ada tamu-tamu kita ini dari adik-adik kita dari PNJ Politeknik Negeri Jakarta. Lalu dari Universitas MH Tamrin. Dan juga dari Politeknik APP. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai prediksi mengenai beberapa pilkada yang ada di Indonesia. Walaupun yang akan kita soroti adalah mengenai DKI, jadi hanya satu nggak beberapa. Makanya sudah ada hadir ada Suhuyo dan Kiprana. Tepuk tangan dulu dong, ya. Yuk, kita mulai. Menurut saya begini. Belum ditanya. Belum ditanya ini prediksi. Prediksi itu kan banyak, Cak. Bisa melalui kekuatannya masing-masing pasangan atau juga melalui hal-hal yang mungkin tidak pernah orang bisa mengetahui. Tetapi ada hitung-hitungannya. Misalnya dari energinya. Nih kalau misalnya Suhuyo nih dari Sio ya. Sio, kalau beliau itu. Jadi Sionya lahirnya apa, ini bisa dilihat kekuatannya sampai ke depan mau seperti apa. Kesuksesannya seperti apa. Nah ini adalah bagiannya nanti Suhuyo. Tapi sebelumnya saya mau tanya ke Ronald. Ronald ini
Kira-kira prediksi Anda ini seperti apa? Sistematika Anda berpikirnya juga seperti apa? Oke, tapi kenapa harus DKI Jakarta, Kang? Kang Denny kan tahu, pilkada serentak ini ada 7 provinsi. Iya. 76 kabupaten dan 18 kota. Kenapa tidak kita bahas mengenai pilkada di Sulawesi Barat? Ini karena pilkada di DKI ini rasanya pilpres. Oke, Gorontalo kalau gitu? Gorontalo nggak bisa, ini kan di sini tuh seperti Papua Barat? Aceh? DKI. Kenapa sih harus selalu DKI? Nggak Nah, bisa tuh luas, Bangka Kang Belitung, Denny. Bangka Belitung. Bangka Belitung juga? Gimana? Terserah lu deh. Biar adil aja gitu loh. Kita tuh selalu membicarakan soal Jakarta, Pak Indonesia itu lebih. Ini yang saya bilang apa? Anda harus, apa kamu tuh? Anda pernah menonton di dalam sebuah tayangan ada yang mengatakan Jakarta adalah kunci. Maaf, saya tidak setuju. Itu peristiwa tahun 65. Iya. Yang menjadi kunci sebetulnya adalah mimpi, Kang. Ah, itu kamu niji namanya. Mimpi adalah kunci, Iya, udah bukan Jakarta lagi. mimpi adalah kunci Untuk kita menaklukkan dunia. Oke, Gimana? tentang DKI Ronald? saja dulu ya. Ya, Karena memang setuju seperti yang Kang Denny bilang, pilkada DKI ini pilkada rasa pilpres. pilpres, betul. Yang bertarungnya pun dalam tanda kutip, yang sampai turun gelanggangnya pun tokoh-tokoh nasional. Iya, Tokoh-tokoh yang udah pada jadi presiden. betul. Atau minimal maju jadi pada saat pemilu presiden. Iya. Saya dari Himpunan Asosiasi Ramal Indonesia Potensial Ribet dan Meleset. Wah, disingkat apa tuh? Harry Potter. Oh, Harry Potter. Oh. Harry Potter, iya Harry Potter. Kalau saya melihat dari sisi ilmu yang empirik, science. Yang saya Science. sampaikan ini kan science. Pernah dengar kata etimologi? Itu kan kata dong. Ilmu Sering. asal usul kata. Kata, Yes. iya. Kalau saya ini nominologi. Nominologi itu apa? Nomine itu bahasa Latinnya nominasi. nama. Oh, nama. Nama dalam bahasa Latin itu nomine. Nomine itu nama, logi itu logos. Artinya Ilmu. Ilmu tentang asal usul nama. Oh, ada hubungannya berarti ya. Ada. Hmm. Jadi kalau saya mah memang ini empirik sekali. Berdasarkan Ya. pengalaman dia. Yang itu. pertama, saya fokus ke calon gubernurnya saja. Iya, Agus. Agus. Agus itu asal usul katanya dari kata Agustus. Lahir di bulan Agustus. Tentu saja. Bukan. Tenang, Cak. Agustus itu adalah bulan ke-8 dalam sebuah bulan. Tahun. Ah. Jadi Agus itu diambil dari kata Agustus. Agus Yudhoyono. Agus itu berasal dari kata Agustus. Iya. Nama Kaisar Romawi. Agustus. Kaisar Agustus. Iya. Dia itu adalah anak angkatnya Julius Caesar. Waktu itu menciptakan kemegahan, kebesaran. Ketika Julius Caesar meninggal, yang diangkat waktu itu adalah Kaisar Agustus. Agustus. Ketika Julius Caesar meninggal, itu Romawi hancur. Perang saudara, kemiskinan, melarat di mana-mana. Ketika Agustus naik, dia menciptakan kedamaian, menghentikan perang saudara berkepanjangan ya. Dan Romawi menjadi jaya lagi, makanya ada yang namanya Pax Romana. Salah satu kaisar yang paling dihormati adalah Kaisar Agustus. Ya, dan Agustus adalah orang atau kaisar yang merubah kerajaan Romawi jadi republik. Republik. Gitu. Jadi Iya. Iya. nama Agus ini bagus. Bagus. Melihat dari Agustusnya sendiri, ini salah satu kaisar yang paling dihormati oleh kerajaan Romawi. Nah, Yudhoyono menang di dalam peperangan. iya. Agus itu anak laki-laki, artinya anak laki-laki pemberani Yang yang menang di menang dalam peperangan. medan peperangan. Agus Yudhoyono. Oh, Saya gitu. kira Tepuk tangan, Agus. tepuk tangan. Jadi ngerti kan bagusnya nama Agus dari mana? Bagus, dari Agustus. Basuki Iya. itu asal katanya dari kata basoka, Basoka tuh, oh ini. buat menghancurkan. Iya. Senjata perang, apapun bisa hancur sama basoka. Iya. Anda tampak percaya ini semua? Percaya. Percaya? Percaya, Ini udah mulai eh. ngaco loh saya. Kok Nggak diem-diem apa-apa, aja? ini enak Setahu ini. saya yang aduh Basuki. Basoke itu. Basuki berasal dari kata Basoka. basoka, penghancur segala yang tidak baik maksudnya. Memang orangnya keras, orangnya galak, tapi dia akan berusaha menghancurkan yang tidak baik. Sementara dari bahasa Jawa sendiri, Basuki itu artinya selamat. Basuki itu. Jadi memang orang-orang yang akan menggunakan senjata dalam tanda kutip
untuk menghancurkan yang tidak baik, untuk menumbuhkan atau menimbulkan keselamatan. Basuki. Basuki. Anis, coba Anis. nih, Anis. anak. Anis. Orang Arab, keturunan Arab. Iya. Anis itu asal katanya dari kata Anas. Anas. Manusia. Iya. Karena memang tujuannya Mas Anis itu selalu bilang memanusiakan manusia. Tujuannya kan begitu, memanusiakan manusia. Akhirnya kan terlihat dari kesehariannya beliau begitu santun, sopan, ngomongnya tertata. Jadi semuanya ada artinya Kang Berarti Denny. tiga-tiganya bagus ya ini ya? Tiga-tiganya bagus memang apa ya. Dalam bahasa Jawa Anis tuh kalau perempuan cantik, kalau dalam bahasa Melayu artinya ramah dan setia. Memang orangnya seperti itu kan. Jadi sebetulnya secara nama mau Agus, mau Basuki, mau Anis bagus. Apalagi kita disandingkan dengan wakilnya. Agus Silvi. Iya. ASI. ASI. ASI itu artinya apa? Asih. Minuman Agus paling Silvi. dasar yang diminum oleh manusia supaya dia menjadi orang seutuhnya, artinya apa? ASI Agus Silvi punya sejuta manfaat. Basuki Jarot. Basuki Jarot. Baja. Baja. Baja Keras. logam paling kuat artinya kuat. Iya benar. Mau diterpaki kiri kanan akan kuat. Betul. Akan kuat membereskan yang gak benar. Baja. Baja. Ah. Yang terakhir. Anis Sandi. Asa. Harapan. Asa. Ini tuh asa. Indonesia, Jakarta ini masih punya harapan selama ada Anis dan Sandi. Sandi. Jadi mau ASI, mau Baja, mau Asa, mau Asa, semuanya bagus. Dan yang menang tahu? Siapa? Dari hitung-hitungan saya, ASI, Baja atau Asa, yang menang di Pilkada DKI, yang nanti diputuskan oleh KPU. Itu. Panjang amat. Segitu doang kesimpulannya. Ini Anda saya lihat tadi saya ngikutin. Terakhirnya Anda menutup dengan asbak ini ya. Asal jeplak itu namanya. Calon punya prediksi, saya yakin sih Anda tidak punya. Tetapi secara hitung-hitungan seharusnya Anda bisa. Boleh saya memperkenalkan diri? Boleh. Silakan. Bukan memperkenalkan diri kamu. Kan kamu. Saya dari masyarakat gemar tantangan kecil, lebar dan budukan. Disingkat apa? Magetan Ciledug. Oh, jauh banget loh. Jauh. Trayek baru. Kalau saya begini ya, di seluruh dunia ini ada ratusan negara. Iya. Dan hampir di setiap negara itu pasti ada pemilihan umum. Anda tuh mau kemana sih? Mau ke Ini negara saya mau tanya aja tentang langsung. Oh enggak, Calon-calonnya. Sana boleh ke Romawi, masa saya ngomong dunia enggak boleh. Tapi kan ada hubungannya dengan namanya ini. Loh lihat dulu ada hubungannya enggak. Ya. Kalau saya sih yakin enggak. Ya iya nggak usah kalau enggak. Tapi yang terpenting adalah 50 tahun terakhir dari 2017. Iya. Semua pemilihan umum di dunia yang terselenggara pasti ada keputusan pemenang. Hey. Kenapa kamu kalau lihat dangdut ini ya, mau nyanyi itu kan? Bukan. Saya menyapa dirimu untuk langsung ke fokusnya. Nah. Gak usah lu ceritain 50 tahun yang lalu. Masalahnya. Kalau prediksi itu harusnya ke depan. Nah masalahnya kita begitu gampangnya ngomong hal-hal yang sudah terjadi. Iya karena tahu. Julius Caesar, Augustus, iya kan? Semua itu kan karena sudah terjadi. Iya, Enak betul. saja ngomong. Anda tahu orang yang hidup pada masa itu nggak pernah bisa punya pikiran seperti itu. Ini kan kita lagi ngomongin prediksi. Iya. Iya. Ada hitungannya. Karena gimana? survei yang saya lakukan, saya menggabungkan ada 10 teknik survei saya gabungkan. 10 teknik survei Anda gabungkan. Itu apa enggak berbenturan? Enggak. Bisa ngeblend? Enggak. Ya iya, pasti ngaco. Enggak. Ya gimana sih? Ini kita Coba, lihat, udah saya dengerin. punya datanya. Ya. Oh ini ada Ini grafiknya yang juga. perlu, ini lemper survei Indonesia. Ini Pilkada DKI 2017. Cak itu totalnya 110 Cak. Loh Anda belum tahu, saya akan menjelaskan. Ini kan warna tidak mewakili partai tertentu, ini hanya digunakan supaya beda saja. Kenapa itu dipisah-pisah? Karena kalau disatukan jadi hanya bulat, nggak ada artinya. Makanya dipisah-pisah. Iya. Akan saya jelaskan satu persatu. Kalau di total
Di total Itu jumlahnya 110. 110. Iya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal yang disurvei 100 orang. Yang disurvei 100 orang, tapi kenapa hasilnya 110? Iya. Nah, perlu Anda ketahui. Jadi Bang warna merah itu 20 orang memilih Bapak ngomong ahainya boleh biasa aja nggak? Ini saya surveinya juga gitu. Iya. Anda pilih Silvi gitu ya. Ya. Yang warna hijau Jarot. Terus yang ketiga itu warna biru tua. Iya. Itu kan Anis Sandi. Kok nadanya nggak gitu? Itu saya baca aja, tapi waktu saya tanya Anis Sandi. Oh pakai ada itunya. Bersih. Iya. Dipisah ya. Itu kalau di total masing-masing 20 orang yang memilih Sama. masing-masing. Iya. Jumlahnya sama. Kenapa ada 50? Iya. Padahal yang disurvei kalau 100 kan sisanya harusnya cuma 40. Iya. Karena apa? Karena mereka sendiri nggak tahu jumlahnya berapa. Gitu loh. Lo kan yang harus tahu jumlahnya kamu yang survei. Kenapa kamu jadi nanyain ke yang 50 Loh, itu? ngambang, Mak. Ngambang. Ngambang. Swing voter, suara mengambang. Jadi mereka nggak tahu mana yang dipilih sampai mereka sendiri jumlahnya berapa saya tanya nggak tahu. Kenapa Bapak nanya ke mereka kan itu datanya dari Bapak. Oh saya kan orangnya survei bukan menentukan. Dari hasil survei tadi, ternyata pemenangnya siapa? Siapa? Saya tahu, Oh udah tahu. tapi akan saya omongkan. Oh ya udah ngomong dong. Siapa menurut Anda? Pemenang dari Pilkada DKI, dari gambar hasil survei tadi, Iya. jawabannya adalah tidak tahu. Apa? Nggak ngerti gua grafiknya juga nggak ngerti. Atau dikeluarkan lagi? Nggak usah. Jo. Grafik yang gambar lain ini kan Nggak bulat. usah. Ini ada yang kotak. Nggak usah, nggak mau. Bujur sangkar. Sudah. Tidak. Jajaran gengnya. Udah, enggak. Segitiga sama sisi. Udah, enggak. Sama kaki. Udah. Siku-siku. Di bulan 2 pilihannya ya nomor 2. Dari sisi statistik di medsos saja dia udah menang gitu kan. Saya lebih condong ke Agus sama Ibu Silvi saya. Kalau Ibu Silvi ini kan sudah lama juga di DKI Jakarta dia kan. Sedangkan dari Agus Silvi ini kan dari TNI mungkin nasionalisme lebih tinggi mungkin menurut saya. Anies. Ya harus dipimpin oleh orang yang memang karisma, kemudian yang tegas gitu dan mengayomi gitu sama rakyat. Tapi kalau satu putaran Pak Ahok bisa, tapi kalau 2 putaran 50-50. Oh kalau saya Anies, oke. Antara Anies sama Ahok. Dari debat-debat yang kemarin kelihatan aja dari jawabannya lebih relevan Anies sama Ahok. Pak Ahok. Karena kemarin kayaknya Pak Ahok udah 40% ya. Masih ada swing voters juga kan. Paling nomor 2 sama nomor 3 berarti di situ. Kalau nomor 3 itu Pak Aniesnya ganteng. Mengapa